Selamat datang orang-orang penakut yang kalau ke kamar mandi tengah malam lari. Selamat bergabung di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan cerita seram yang berjudul Kontrakan Angker. Selamat mendengarkan dan awas ada di belakangmu. Aku Jason, umurku baru 10 tahun. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai. Aku tidak tahu pasti alasan mereka berpisah. Ibu sudah punya suami lagi, sedangkan ayahku masih setia merawatku. Namun, akhir-akhir ini aku marah kepada ayah lantaran kami mau pindah rumah. Padahal, aku sudah nyaman dengan rumah yang sekarang. Aku gak mau ninggalin teman-temanku di perumahan ini. Alasan ayah pindah, katanya harga sewa rumah ini semakin naik. Ayah nggak sanggup buat bayar sewanya. Mau nggak mau, aku harus terima kenyataan ini. Berat sekali rasanya meninggalkan rumah ini. Soalnya banyak sekali kenanganku bersama Ibu Sin. Pagi-pagi sekali, ada sebuah truk sudah terparkir di depan rumah. Pasti ayah yang menyewanya untuk mengangkut perabotan ke rumah yang baru. Kami akan pindah ke pinggiran kota, ke rumah kontrakan yang lebih murah. Selepas maghrib, aku dan ayah tiba di rumah kontrakan baru. Rumah itu tampak usang, seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Di beranda ada 2 kursi yang terbuat dari kayu, juga jendela besar bernuansa Betawi. Ayah, serius kita mau tinggal di rumah ini? Tanyaku. Iya nak, rumah ini harga sewanya murah. Kita akan tinggal di sini untuk setahun ke depan, jawab ayahku. Aku masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Ternyata di dalamnya tidak seseram yang kubayangkan. Rumah itu sudah ada yang membersihkan. Satu persatu perabotan kami diangkut. Ayah sibuk mengarahkan para pekerja agar hati-hati saat menggotong barang yang mudah pecah. Sementara mereka sedang sibuk, kujelajahi setiap ruangan di rumah ini. Perhatianku terpikat dengan sebuah kamar di dekat dapur. Kamar itu tidak ubahnya seperti sebuah galeri lukisan. Ada banyak lukisan wajah manusia di kamar itu. Sebagian dipajang di dinding, sebagian lagi tergeletak di lantai. Aku tidak tahu milik siapa semua lukisan itu. Wajah di lukisan pun berbeda-beda. Ada perempuan dan juga lelaki. Tapi dapat kupastikan kalau sosok dalam lukisan itu adalah orang Indonesia semua. Sebab mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Setelah puas melihat-lihat lukisan itu, aku hendak kembali ke ayah. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang bersiul. Segera aku menoleh. Kedua mataku menyoroti lukisan-lukisan itu. Aneh sekali. Siapa tadi yang bersiul? Karena takut, buru-buru aku lari keluar kamar. Di ruang tamu, ayah masih sibuk menata perabotan. Aku memberitahunya kalau ada kamar yang penuh dengan lukisan. Dia bilang itu lukisan si pemilik rumah ini dan aku dilarang menyentuhnya. Tadi ada yang bersiul juga ya, kataku. Salah dengar kali kamu, jawab ayah sambil sibuk membenarkan posisi lemari. Aku gak salah dengar ya. Ya mungkin aja ada burung lewat, jawab ayah sekenanya. Malam-malam gini mana ada burung sih ya? Jason, daripada kamu ngomongin yang enggak, lebih baik kamu mandi sana. Aku kesal karena ayah tidak menanggapiku dengan serius. Padahal jelas-jelas ku dengar ada yang bersiul di kamar itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku pun pergi ke kamar mandi. Air di rumah ini sangat segar. Kuguyurkan ke seluruh tubuhku. Selama mandi, aku masih penasaran dengan kamar yang penuh lukisan itu. Malam pertama tinggal di rumah baru. Aku tidur di kamar yang dekat dengan ruang tamu. Entah kenapa aku gak bisa tidur. Menyalakan televisi dan mencari tayangan film Warkop DKI. Biasanya film komedi itu tayangnya tengah malam. Dan benar saja,
Film Warkop DKI favoritku sedang tayang. Sekali aku tertawa melihat tingkah Dono yang kocak. Lama-kelamaan kantuk pun datang. Aku tertidur pulas. Sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala. Tengah malam, tempat tidurku menyembul ke atas seperti ada yang menendang dari bawah. Setelah ku periksa, tidak ada apa-apa di kolong ranjang. Aku lalu turun dari tempat tidur untuk menghampiri ayah. Kamar ayah ada di paling ujung dekat dengan pintu utama. Jadi aku harus melewati kamar yang penuh dengan lukisan itu untuk sampai ke sana. Langkahku terhenti ketika mendengar suara gemuruh orang yang berbicara di kamar misterius itu. Pelan-pelan aku melangkah mendekati pintu dan mengintip dari lubang kunci. Dari lubang kunci itu terlihat penuh orang-orang asing yang sedang mengobrol satu sama lain. Wajah mereka pucat. Bukan hanya wajahnya, tapi tubuhnya juga terkesan seperti orang mati. Salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Buru-buru aku lari ke kamar ayah untuk memberitahunya soal ini. "Ayah!" teriakku. Tapi aku tidak menemukan ayah. Di mana dia? Di atas mejanya kutemukan secari kertas yang berisi sebuah pesan dari ayah. "Jason, ayah ada urusan mendadak. Jangan keluar rumah selama ayah pergi. Ayah akan segera pulang." Setelah membaca pesan dari ayah, tiba-tiba lampu kamar berkedap-kedip. Aku menelan ludah sendiri. Keramaian di kamar sebelah masih terdengar dengan jelas. Bergegas kututup pintu kamar dan kunci diri dari dalam. Aku naik ke atas tempat tidur ayah, lalu menutup tubuhku dengan selimut. Tak lama berselang, ku dengar suara langkah kaki kerumunan orang di ruang tamu. Mereka masih mengobrol satu sama lain. Siapa orang itu? Wajahku berkeringat. Kedua tanganku bergetar karena takut. Semoga mereka tidak menemukanku di kamar ini. Saat aku mencoba untuk tidur kembali, ada yang mengetuk pintu. Aku tidak mau membukanya sebelum aku mendengar suara ayah. "Jason, kamu di dalam ya, nak?" Hatiku lega saat mendengar suara ayah dari luar. "Iya ya," timpaku. Aku meloncat dari tempat tidur dan langsung membukakan pintu. "Jason, kamu di dalam ya, nak?" Setelah pintu itu kubuka, aku tidak melihat ayah. Tapi suara ayah masih dapat kudengar. "Jason, kamu di dalam ya, nak?" Suara ayah seakan ada di mana-mana. Aku menoleh ke kanan. Dan di sana, puluhan orang asing menatapku sambil tersenyum lebar. Itu senyum yang aneh. Bibir mereka tersungging sampai ke telinga. Aku menjerit lalu mengunci diri di dalam kamar ayah lagi. Aku tidak bisa tidur. Ini masih jam 1 dini hari. Riuh orang yang sedang mengobrol di ruang tamu benar-benar membuatku takut. Apalagi barusan ada sosok yang menakutkan yang tersenyum ke arahku. Siapa mereka? Apakah rumah ini ada hantunya? Ayah benar-benar tega ninggalin aku sendirian di rumah ini. Aku sedang mencari cara untuk menghubungi ayah. Oh ya, aku ingat. Dulu ayah pernah bilang kalau dia menyimpan ponsel darurat di lacinya. Dia menyuruhku untuk menghubunginya kalau terjadi apa-apa di rumah. Bergegas ku cari ponsel itu di laci ayah. Di laci yang paling atas tidak ada. Laci kedua juga tidak ada. Dan di laci ketiga, tepatnya di samping tumpukan majalah, akhirnya kutemukan ponsel itu. Untung saja baterainya belum habis. Kupijat tombol ponsel itu, lalu kucari nomor telepon ayah. Saat itu, ada seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar. Kali ini ketukannya berbeda, dan hanya 3 kali ketukan saja. Tanganku bergetar. Nomor telepon ayah susah sekali ditemukan. Setelah susah payah mencari nomornya, segera ku telepon ayah. Sialnya nomor itu malah tidak aktif. Aku berdejak kesal, lalu kembali ke tempat tidur. Ponsel itu masih ku genggam sebelum aku bersembunyi di balik selimut. Mataku menangkap sebuah surat di bawah pintu. Surat itu berwarna biru dan tampak mencurigakan. Karena penasaran, ku ambil surat itu lalu membacanya.
Aku di bawah, tolong aku. Hanya itu yang tertulis dalam surat. Tidak ada nama pengirimnya di bagian bawah. Siapa malam-malam begini yang sedang minta tolong? Aku juga tidak paham maksudnya. Di bawah? Itu di mana? Setauku rumah ini tidak memiliki ruang bawah tanah. Sebelum kulipat surat itu, muncullah surat lainnya. Seperti ada yang menyodorkannya. Segera kubuka surat tersebut dan lagi-lagi isinya hanya satu kalimat saja tanpa ada nama pengirimnya. Pesan itu berbeda dari surat sebelumnya. Aku ada di ruang bawah tanah. Cepat ke sini. Ayahmu ada di sini. Apa? Ayahku juga ada di sana. Tanpa pikir panjang lagi, kubuka pintu. Orang-orang asing itu sudah menghilang entah kemana. Tapi banyak surat yang tergeletak di lantai. Surat-surat tersusun rapi mengarah ke dapur seperti membuat petunjuk jalan. Dengan penuh penasaran, ku ikuti surat-surat itu. Tibalah aku di dapur. Surat itu terhenti di dapur. Dan saat ku injak lantainya, ada sesuatu yang aneh. Lantainya rapuh seperti ada ruang di bawahnya. Ku angkat satu persatu keramik itu. Tampak triplek besar yang seolah menutupi lubang. Triplek itu lumayan berat. Aku sampai berkeringat mengangkatnya. Di bawah triplek itu ternyata ada lubang dan sebuah tangga. Tidak salah lagi, rumah ini memang punya ruang bawah tanah. Aku ragu antara turun atau tidak. Lalu ponsel berdering. Aku senang karena ayah akhirnya menelponku. Buru-buru ku angkat telepon dari ayah. Untuk beberapa saat terdengar bunyi tut-tut di seberang telepon. Setelah berhasil tersambung, aku langsung menerocos pada ayah. Ayah di mana? Rumah kita ada hantunya ya. Aku takut. Di dapur juga ada ruang bawah tanah. Jason, tolong ayah. Ayah ada di ruang bawah tanah. Kamu turun sekarang ke sana ya. Iya ya. Ayah jangan khawatir. Jason turun sekarang juga. Kataku dengan napas terengah-engah. Ya, turun sekarang ya Jason. Ayah tunggu. Timpal ayah. Telepon ditutup. Aku langsung turun ke lubang itu. Baru 5 tangga ku turuni. Dari atas kulihat ayah memperhatikanku. Ayah? Desisku sambil mendongak. Ayah tidak menjawab. Dia hanya tersenyum datar. Dan dari belakangnya muncul lagi sosok yang menyerupai ayahku. Bukan hanya satu, tapi ada 2 sosok yang muncul. Kini ada 3 orang yang menyerupai ayah. Mereka menatapku. Tatapan itu sekarang terkesan mengerikan. Ayah, kataku seketika. Aku nangis sambil berpegangan erat pada tangga. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Salah satu dari mereka malah menutup kembali lubang itu dengan triplek. Aku menangis jadi-jadinya sambil berteriak minta tolong ke ayah. Kini aku sendirian di dalam lubang yang gelap dan lembab. Dengan sekuat tenaga, ku dorong triplek yang menutupi lubang. Sayangnya tenagaku tidak cukup kuat untuk membuka triplek itu. Mungkin saja sosok yang menyerupai ayah menahan tripleknya dari atas agar aku tidak bisa keluar. Tidak ada jalan lain. Aku harus turun ke bawah. Siapa tahu di bawah ada jalan keluar di sana. Dengan sangat berhati-hati, ku turuni satu persatu anak tangga. Lubang ini sangat gelap. Kakiku harus meraba-raba anak tangga agar tidak jatuh. Aku melihat ada sebuah cahaya. Tidak salah lagi. Aku pasti hampir tiba di ruang bawah tanah. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menuruni tangga itu. Sekarang, aku berada di sebuah ruangan yang lebih layak disebut gudang. Ruangan itu cukup luas. Banyak tumpukan kardus bekas di mana-mana. Dengan penuh waspada, aku mulai menelusuri ruangan ini. Apakah ayah tahu kalau ada ruang bawah tanah di rumah ini? Di sudut ruangan, kulihat seorang lelaki berdiri membelakangiku. Karena penasaran, perlahan aku mendekatinya. Dia mengenakan jaket hitam, topi, dan celana panjang berwarna hitam. Jadi kamu penghuni baru rumah ini? Lelaki itu membalikkan badan. Dari wajahnya,
Aku dapat menebak kalau dia berumur sekitar 50 tahunan. Bapak ini siapa? Kok ada di rumah saya? Dia tersenyum sinis. Ini rumahku, bukan rumah kamu. Lelaki itu mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Kata ayah, aku harus selalu hati-hati kalau bertemu dengan orang asing. Jangan takut, aku bukan orang jahat kok. Dia mengambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Duduklah, aku mau ceritakan sesuatu kepadamu. Cerita apa? Tentang rumah ini. Jawabnya singkat sambil tersenyum. Tampaknya lelaki ini memang murah senyum dan ramah. Tidak ada salahnya mendengar cerita tentang rumah ini sambil terus waspada. Aku duduk di hadapannya. Bapak kenapa bisa ada di sini? Tanyaku. Sudah ku bilang, aku pemilik rumah ini dan disinilah aku tinggal. Aku masih bingung kalau dia tinggal di sini, kenapa ayah tidak memberitahuku. Rumah ini ada hantunya ya Pak? Entah kenapa tiba-tiba aku ingin menyampaikannya kepada si pemilik rumah. Itu roh orang-orang yang mati di rumah ini. Mati? Kenapa? Tanya aku dengan penasaran. Mereka semua dibunuh. Timpal laki-laki itu. Salah mereka apa? Dan siapa yang membunuhnya? Aku sendiri yang membunuh mereka karena aku tidak suka pada tingkah mereka. Mendengar penjelasannya, aku langsung berdiri dan hendak menjauh dari lelaki misterius itu. Tenang, aku hanya membunuh orang-orang jahat. Sudah kubilang, aku orang baik. Aku tidak akan menyakitimu, nak. Lelaki itu juga berdiri. Ia mencoba untuk menenangkanku. Aku harus naik lagi. Mungkin ayah sudah pulang, kataku lalu berjalan ke arah tangga. Ayahmu belum pulang, katanya. Dari mana bapak tahu? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Ayahmu yang memberitahuku. Lelaki itu naik ke atas kursi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Bapak mau apa? Tanyaku. Sebuah tali jatuh dari atas kepalanya. Dia mengalungkan tali tersebut di lehernya. Pak, jangan pak! Teriakku. Aku menjerit melihat lelaki itu tiba-tiba gantung diri di hadapanku. Kedua matanya melotot. Kaki-kakinya bergerak. Air kencingnya mengucur dari celananya. Dia sekarat dan mati begitu saja. Buru-buru aku lari ke arah tangga dan langsung naik ke permukaan. Sambil menangis, aku memanggil-manggil ayah, berharap dia dapat menolongku. Setibanya di puncak, triplek itu masih tertutup rapat. Aku tidak bisa membukanya. Sementara itu, ku dengar ada seseorang yang menaiki tangga. Itu pasti hantu. Ayah, tolong! Ayah! Teriakku sekuat tenaga. Ku coba mengetuk-ketuk triplek tersebut dan perlahan ada yang membukanya. Tampaklah seorang lelaki yang wajahnya tidak asing. Ya, aku ingat. Dia adalah lelaki yang membantu ayah tadi siang. Ayo nak. Dia mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya dan berhasil naik ke permukaan. Kamu kenapa bisa masuk ke sini? Tanya lelaki itu. Ayah, mana ayah? Aku tidak menjawab pertanyaan lelaki itu dan malah menanyakan ayah. Ayah kamu emangnya kemana? Tadi aku lihat pintu rumah terbuka, makanya aku cek ke sini. Takutnya ada maling. Ujar lelaki itu. Rumah ini ada hantunya ya? Aku takut, kataku. Hantu? Dia mengerutkan dahi. Iya, aku tadi lihat hantu di rumah ini, kataku sambil terus menangis. Jangan khawatir, sekarang kamu aman. Aku akan menjagamu sampai ayahmu pulang, katanya. Dia menutup kembali lubang itu lalu membawaku ke ruang tamu. Malam ini terasa sangat panjang. Aku tidak tahu ayahku di mana. Aku khawatir terjadi hal buruk pada ayahku. Namanya Pak Heri. Dia salah satu warga di sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke kompleks ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh, dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini dia tidak kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela, memandangi jalan, dan berharap
ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi aku tidak boleh keluar dari rumah. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba ku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka dengan lebar. Aku menelan ludah sendiri. Walau dipenuhi rasa takut, ku dekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Orang-orang asing yang kulihat semalam pun seolah tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tunggu dulu. Ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Di dinding dekat jendela kamar ada lukisan wajah seorang lelaki yang sangat kukenal. Tak salah lagi, itu lukisan wajah ayahku. Segera aku ambil kursi di dapur. Aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan wajah ayah. Ku perhatikan dari dekat lukisannya. Ini benar-benar lukisan ayah. Siapa yang melakukan ini? Ku bawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tak lama berselang, ponselku berdering. Di layar ponsel muncul nama ibuku. Ternyata ayah masih menyimpan nomor ibu. Ibu, kamu di mana, Jason? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah kamu nggak bilang sama ibu? Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan. Iya bu, kami pindah rumah. Jason kira ibu sudah tahu soal ini. Ayah kamu nggak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya? Ayahmu ibu telepon nggak aktif. Aku loncat dari tempat tidur lalu berjalan ke arah jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini. Tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Gria Indah. Kusebutkan nama perumahan itu kepada ibu. Oh ya, ibu tahu perumahan itu. Kamu jangan kemana-mana ya sebelum ibu datang. Timpalnya. Iya bu, ayah juga sampai sekarang belum pulang. Pergi kemana ayahmu? Gak tahu bu. Ya sudah, ibu kesana sekarang. Telepon ditutup. Ibu beberapa kali meneleponku untuk menanyakan rumah mana yang kami sewa. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini. Ibu datang bersama suami barunya. Jelas, aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun dia tampak ramah, tapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama lelaki lain. Sejak kapan ayahmu pergi? Tanya ibu. Kami pun duduk di ruang tamu. Dari semalam bu. Udah ibu bilang, kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah, jadi terlantar kayak gini kan? Kata ibu dengan wajahnya yang terlihat kesal. Lelaki di sampingnya mengangguk-angguk. Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om udah beli video game buat kamu di rumah. Om juga mau nyekolahin kamu di sekolah favorit biar kamu tambah pinter. Kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya dan hanya tertunduk. Mau bagaimanapun, aku tidak akan pernah mau ikut sama ibu. Kasihan ayah, dia pasti sedih kalau tinggal sendirian. Ibu mengecek setiap ruangan rumah. Rumah ini gak layak, Jason. Kumuh banget. Emang ayahmu udah gak mampu bayar sewa rumahnya kemarin ya? Iya bu, kata ayah harga sewanya semakin naik. Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras biar bisa bayar sewanya. Gimana sih? Ibu berdecak kesal. Hari ini kamu ikut ibu aja yuk. Nanti kalau ayah udah pulang, ibu antarkan lagi ke sini. Ibu merangkul pundakku. Enggak bu, kata ayah, aku gak boleh keluar rumah sebelum dia pulang. Ibu menghembuskan napas berat. Dia menoleh ke suaminya. Ya sudah, begini aja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang. Aku mengangguk dan melirik ke arah lelaki gemuk itu dengan tatapan benci. Kamu mau nunggu di sini juga? Tanya ibu kepada suaminya. Oh enggak, aku masih ada kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku. Jawab lelaki itu. Jason, kapanpun kamu mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu. Katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja. Enak saja mau jadi ayah keduaku. Aku gak mau punya ayah gemuk dan botak. Aku masih berharap ibu dan ayah bisa bersama kembali kayak dulu. Ya sudah, aku pamit ya. Telepon aku kalau ayahnya Jason udah pulang.
Nanti aku jemput kamu, tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam tiba, ayah belum juga pulang. Ibu beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah menelepon kantor ayah dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Aku pun semakin cemas. Sudah larut malam dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apakah dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali ibu ninggalin aku sendirian. Kuraih ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur, lalu kucari nomor telepon ibuku. Aku akan menghubunginya. Tapi saat telepon tersambung, kudengar sebuah ponsel berbunyi. Itu ponsel milik ibu yang tergeletak di atas lantai. Berarti ibuku belum pergi. Mungkin saja dia ke toilet. Bu, aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu. Kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit. Aku juga mendengar seseorang sedang bernyanyi. Entah lagu apa yang ia nyanyikan, suaranya sayu dan tidak terdengar jelas. Pelan-pelan ku dekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seseorang lelaki yang sedang melukis figur ibuku. Tepat di hadapan lelaki itu, ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh dengan darah, seperti habis dipukuli dengan benda tumpul. Selain itu, ada pisau yang menancap di dada kiri ibu. Dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas. Lelaki itu tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya. Melihat wajah ibuku sambil bernyanyi. Dengan piawai, dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya. Aku ingin berteriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat saat itu juga. Tapi lidahku keluh, tubuhku bergemetar. Tubuhku juga sulit untuk bergerak. Siapa lelaki itu? Dan apa yang harus aku lakukan sekarang? Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku. Atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. Tolong! Teriakku sambil memutar ensel pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarku. Berisik! Bentak lelaki itu dari kamar. Wajahku berkeringat, napasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas, sedangkan tangan kanannya menggenggam tali tampar. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. Jangan berisik, nanti ada yang dengar, desisnya. Tolong! Aku tetap berteriak, tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarku. Pak Heri mengikat kedua tanganku dan kakiku, lalu menyeretku ke dalam kamar. Ia mengambil kursi lipat dan mendudukkanku di samping mayat ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibuku yang sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai itu satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari. Sesekali Pak Heri menyeka keringat di dahinya. Setelah keramik di sudut ruangan itu dibongkar, ia lalu menggali tanah tanpa alat apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya. Dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku melenguh sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Masih dalam keadaan terikat pada kursi, aku berusaha meringsut mendekati jasad ayah. Pak Heri tidak mempedulikanku. Dia menyeret jasad ayahku, lalu menyandarkannya kepada ibu. Nakal banget sih kamu, katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah. Tangan ayah diletakkan di atas telahunan ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah, sehingga terlihat sedang bermesraan. Dia juga membetulkan posisiku agar menghadap ke ibu. Nah, kalau begini kan enak posisinya. Kamu jangan bergerak ya, mau saya lukis dulu.
Dia kembali ke tempat duduknya, lalu mengganti kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya kepadaku. Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. "Nah, kita pajang di sini aja ya," ujar Pak Heri. "Kau tahu Jason, sebagai lukisan, ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati," katanya sambil membetulkan posisi lukisannya agar presisi. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merogoh sesuatu dari celana pendeknya. "Lihat ini Jason." Dia menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto itu hitam putih dan sudah lusuh. "Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri." Aku menggelengkan kepala sambil terus melenguh. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibuku. Aku kenal suaranya. Itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia lalu membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung melempar tubuhku ke dalam lubang itu. Kepalaku membentur lantai sambil berdarah. Tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sangat kuat, membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa kuperbuat selain berdoa semoga ada yang bisa menolongku. Dari atas ku dengar triplek itu dibuka kembali. Ada benda yang dijatuhkan dari sana. Aku mengaduh kesakitan karena benda itu menimpa punggungku. Dan saat kulihat, ternyata itu adalah kepala suami barunya ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi jelas sekali aku kenal wajah itu. Aku menjerit sekuat tenaga. Suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuhnya. Tubuh itu berdebam dan hampir saja menimpaku. Malam ini bagaikan mimpi buruk. Aku tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini. Tapi kenapa dia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah orang yang pernah ia bunuh? Sesaat kemudian, ku dengar ada seseorang yang menuruni tangga. Pak Heri bersiul. Sesekali dia juga memanggil namaku. "Jason, Jason, ayah datang." Suara itu sangat mengerikan bagiku.